Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang komposisi penduduk serta kualitas kependudukan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang penghitungan tentang angka kependudukan berkaitan tentang kelahiran, kematian, lalu kemudian seks rasio, ada pula jumlah angkatan kerja. Saya langsung akan membahas tentang macam-macam piramida penduduk. Yang pertama di sini adalah piramida penduduk muda atau ekspansif, yang digambarkan seperti limas. Artinya pemahamannya sangat mudah. Jadi di suatu negara ataupun daerah terdapat angka kelahirannya tinggi dan angka kematiannya rendah, yang menyebabkan penduduk berumur muda lebih banyak dibandingkan yang berumur tua. Ambil contoh di sini adalah negara-negara di Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Dengan ciri-ciri sebagian besar penduduknya berusia muda. Yang kedua, kelompok umur tuanya lebih sedikit. Dan yang tiga, angka kelahiran bayi sangat tinggi. Dan yang keempat, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Ini pada piramida ekspansif atau yang berbentuk limas. Yang kedua adalah piramida penduduk stasioner ataupun berbentuk seperti granat. Artinya piramida ini tidak merata sehingga berbentuk seperti granat. Maksud dari granat ini adalah tingkat kelahiran dan tingkat kematiannya seimbang. Sebagai contoh adalah negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang. Untuk ciri-ciri piramida tersebut, yang pertama, penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. Lalu kemudian tingkat kelahirannya rendah dan tingkat kematiannya pun rendah, serta pertumbuhan penduduk mendekati angka 0 ataupun sangat lambat. Sebagai contoh, negara Jepang ini sebagian masyarakat atau penduduknya untuk menikah itu di usia tua. Sedangkan di usia tua itu produktivitas mendapat keturunan sangat rendah, sehingga angka kelahiran di negara Jepang pun sangat sedikit. Itu salah satu sebagai contoh piramida stasioner atau berbentuk granat. Dan yang ketiga adalah piramida penduduk tua atau konstruktif, berbentuk seperti batu nisan, yaitu piramida yang menandakan bahwa tingkat kelahirannya rendah namun tingkat kematiannya tinggi. Atau daerah ini biasanya dihuni mayoritas penduduk dewasa ataupun berusia tua. Sebagai contoh di sini adalah negara-negara maju, terutama di benua Eropa, yaitu Swiss dan Jerman. Hampir seluruh warga negara atau penduduk di Jerman di usia tua, dari rentan usia 40 sampai ke 80, dan tingkat kematiannya sangatlah tinggi. Untuk ciri-cirinya, yang pertama adalah jumlah penduduk usia mudanya sangat sedikit, pertumbuhan penduduk terus berkurang, dan tingkat kelahiran lebih rendah dan tingkat kematiannya sangatlah tinggi. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan mempunyai nilai yang sangat strategis. Melalui tingkat pendidikan, penduduk dapat diketahui kualitas penduduk suatu daerah atau negara. Adapun komposisi penduduk Indonesia berdasarkan pendidikan di Indonesia dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
Lalu kemudian di sini saya akan bahas angka harapan hidup. Angka harapan hidup yaitu jumlah tahun yang diperkirakan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya berbeda-beda. Suatu bangsa yang makin maju, angka harapan hidup penduduknya makin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat kesehatan masyarakat, gizi yang dikonsumsi, dan faktor lingkungan hidup. Pada umumnya, angka harapan hidup dinyatakan per wilayah, misalnya kabupaten atau kota, provinsi, dan negara atau bangsa. Adapun yang dimaksud dengan angka harapan hidup bangsa yaitu rata-rata banyak tahun yang diperkirakan dapat dicapai oleh setiap individu bangsa tersebut. Lalu kemudian di sini selanjutnya adalah kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah kualitas penduduk berdasarkan pendidikan. Menurut pendidikannya, penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Nah, ini adalah salah satu suatu kualitas negara, mengingat pendidikan itu penting. Nah, di sini adalah faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih rendah. Yang kedua, pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena kekurangan biaya. Yang ketiga, belum meratanya sarana pendidikan terkait gedung sekolah, ruang kelas, buku-buku pelajaran, alat-alat praktikum, guru berkualitas, dan lainnya. Nah, ini adalah salah satu faktor dari 1, 2, 3. Mungkin yang 2 sudah ditangani sekarang oleh pemerintah terkait pembiayaan sekolah. Namun kalaupun istilahnya kita di daerah pelosok-pelosok negeri bangsa, yang poin nomor 3 itu paling mempengaruhi pada faktor pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kualitas penduduk berdasarkan kesehatan. Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya rendah, kualitas penduduknya dinilai rendah. Apalagi di saat kondisi pandemi corona ini, di mana salah satu kesehatan paling diutamakan. Ketika suatu negara sudah menjamin terkait kesehatan penduduknya, lalu kemudian berkaitan dengan pencegahan penyakit COVID atau corona tersebut, maka bisa dikatakan tingkat kualitas kesehatan tersebut di negara tersebut bagus ataupun baik. Yang ketiga, kualitas penduduk berdasarkan mata pencarian. Yang keempat, kualitas penduduk berdasarkan pendapatan per kapita. Dan yang kelima, kualitas penduduk berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM ini yaitu pengukuran pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah atau wilayah dilihat dari 3 dimensi dasar pembangunannya, yaitu lamanya hidup, pengetahuan atau tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak. Angka IPM ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik ataupun bagus. Nah, berdasarkan survei pada referensi buku paket geografi pada tahun 2011, IPM Indonesia berada di urutan 124 dari 187 negara yang disurvei. Artinya kita masih di dasar ataupun belum terlalu bagus dalam indeks pembangunan manusia. Bahkan kita masih di bawah
negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura. Baik, untuk materi kali ini tentang kualitas penduduk dan komposisi penduduk saya tutup. Mohon dipahami dan dimengerti. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.